Nah, kalau kan spesial sinau kitab berfitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Sampai netong aja. Zalazil wal fitan itu kata Nabi. Fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat itu. Sekarang pembantian terbanyak di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyarul umat kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya banyaklah cerita-cerita. Pak Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang begitu. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya ada seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati? Fitnah sudah di Siffin. Tidak, mati saya ada seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak mati saya ada seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasun, gak ngimai subuh, gitu, masalah. Blebu, metu. Tapi kok harus ngimai subuh, karena ya seperti itu. Gitu. Ya udah, akhirnya beliau ngimai subuh, terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah sampai itu Islam asli. Nggak ngerti barang goib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang goib. Jadi masih orisinil teman-teman, bener-bener tak ngerti gitu. Itu bagus lah itu masih. Masih orisinil jadi masih. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang ghaib dan barang ghaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis Quridot aliyah dulu umat, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena dakok upil atau dakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh gajarane umatku. Gajaran paling gede wong sing ngresiki masjid sampai ketika Nabi engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir zaman. Wa baru zina sebenarnya akhir zaman zina terang-terang. Nah tadi ini prostitusi terang-terang dan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk orang hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sebenarnya akhir zaman qalilul ulama katsirat kutubah. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilul ulama katsirin kutubah. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu ghaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang ghaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Angger sing suwana akeh wong enak omongan hati-hati dianggap wali ada goblok kira karo. Wis goblok asli ini. Tapi apa bedeng protes darane drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis menengah ya sebarno mati-mati dhewe wae mati ra ya mati. Ora repot. Napa wae mati ra kok. Jadi ada sekian contoh
di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok hadis itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantainya orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Bencana. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membela engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas, Abdul bin apa? Abbas berarti nak undang apa? Paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muttalib. Paman ya, paman misanan. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodohan cung namanya coro Said Abbas Abdul bin Abbas. Paling kebodohan. Said Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib biyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun paman. Ya gak apa-apa berangkat. Orang berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab Karobun itu susah. Balaun itu bala. Ya itu tawarai bahasa Arab Karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu Said Husain itu tanya, Mahada, ini apa? Hada Karbala, niki Karbala. Said Husain langsung spontan ngendikan, Hada Karobun wa bala. Iki mari susah. Nah, adalah beliau dibantai ya di Karbala. Lo coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Mana nih wis Karobun wa bala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya tadi bedanya kan dikasihkan. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Jadi cerita-cerita wali itu ya memang khas betul. Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu di kafan. Itu kok dewe orang santri ini. Itu kok dewe terus ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh adike diceluk jenenge masjid Cung. Rene, aku baru sholat. Aku sekolah pengeran serido pindah saiki. Kapane 3 adik 100 wuri. Terus mati. Ora kok kowe nganggo wong tiru. Gak lapor gak apa, dundul berangkat. Gak sopan Pak. Jadi tuku kapan dhewe tentang itu. Adik itu mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulk. Pun bosan iki ridho pindah teng alam malikil mulk. Artinya ya pindah ke bentuk. Kapan ya terus kamu itu. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Nah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat Imam Ghazali ikut menyolat. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, saya teko loh ya aku mati. Jadi sing jarak sedina ya dia teko. Ya sing udah Imam Ghazali. Jadi teko. Pancen kok teko gak terlambat jadi wis ngerti. Ya dia tapi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam ya, dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya kan. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya, buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu.
Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale orang wong di desa miliar, duit 2.000 ora duwe. Mustahil orang wong di duit 2.000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot tambah antem promo ngono. Bapak ra di duit terus ora percaya orang wong duit. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok orang di dirong lho. Kulo ora tau desa apa. Tapi kalau waras yo percaya yo ono lah, kowe ono kok ngonjet Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari kira-kira yang belajar ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang begini kita tambah tasdek iman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini coba berkobar Nabi perang Khandaq sudah kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup waktu gak kuat, Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang mau tanah ini godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten berikut mendet air didoli disiram. Terus mikwal itu nggih gancur bahasa Arabe mikwal. Dipendet wae Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai ke Turki, sampai ke Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Jordan. Nandarani Al-Qasrul Baida. Jare Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaane umatku kok gedung putih sing teng Jordan. Dia Nabi nak darani kordon, napa? Kordon. Ya Salman ya percaya wae. Duduk meneh Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu Nirumang itu betul secara sejarah di Jordan. Orang munafik itu ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad. Jare wong tuwa wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten iku? Suraka itu elek ndik. Diguyoni bener. Toh Suraka kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ini kan ada Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantung celek nganggo mahkota. Jadi dinggo didelok Umar mesti guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipes padahal bertatakan intan. Terus Mbak Umar, ya Suraka ikhlas coba. Lu Nabi sing wis ngendikan sing nganggo iku aku, dadi iki aku jare. Terus jare Umar ku, ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ono hadis iki kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisa wa lam yaqul laka litamlika. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wadalah keliru lah kembangannya. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati, ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo apa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mesti ngomong Arab. Tapi ora pas, ndik. Nah kayak seperti itu ya Nabi tahu, tapi
Dingertikan. Makanya Nabi ngendikan hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa maghrib. Sebagian lewat wazuya limu umat. Aku didudukno di bumi sing aku dikekno pengiran. Nan aku ngerti sok bentuk ndi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Sudan, cerita macam-macam, termasuk cerita lataf tahunnal Konstantinia walaupun fikunna bunuza fi sabilillah. Sok ben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis bareng. Wala-wali zaman Turki dibuka ana Maghribi mun dadi negara Islam ngantos sana. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya. Lah iku gaib napa gaib? Gaib tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kulo suwun teman ora usah melo aliran semua. Enggak bisa orang gaib diketahui selain Allah itu enggak. Ya kalau yang dikasih tahu ya tak. Ya kalau yang dikasih tahu ya tak. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah, maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in ya bisa saja. Eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat nama tempat itu surat Jin. Pokoke jasa nglikur di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul enggak, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sobrajo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti-ngerti mergo kok biasa, tapi kan tetep iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ora penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis dan Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak gagas Islam mau minal masyrik ambil maghrib. Kok wetan, kulon kutok putih Casablanca, Maghribi terus Turki. Ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang maju dulu ya. Kadang ngirawati percaya tapi dia ini ulama. Apa tak percaya model wali deh. Mulanya Islam itu angel berkembang di Janubi dan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narang ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Cara mana aja sugeng itu tak bagus. Mungkin memang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan betul-betul tiangnya. Nah itu memang modern betul Nabi. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga itu. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma baina misra'il jannah. Misra' itu segamane kusen apa kusen itu lagi. Sing digoni apa? Sing digoni engsel lho itu. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketikane ya glonyane ya santai ketikane. Pokoknya gampang swarga itu kaya antarane Madinah iki utawa Madinah.
Kota yang disebut itu beda-beda, tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan gak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala benal bahwa ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada habis. Ya Nabi ada tahu umi, tapi menjadi tahu karena diberi. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kita berfitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Sampai netung aja. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng itu, Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun. Terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Oke, dinasti Nabi Timur Leng. Jenis macam-macam terus sampai mungkin Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mana dianggap pengiran wong Babylon ra iso tenan. Mana cara ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing sangel dandanan Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari tempat di nopo tembuti Babylon. Wa ma unsila alal malakaini di Babylon. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila syam. Nabi membuat isyarat itu. Sekarang pembantian terbanyak di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang gaib yang Nabi zaman sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyarul umat kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang jadi taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Kan ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena ini penting. Sama nek sira rasane dadi kiai. Niku krasa banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabui. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu. Kiai paling anti kemungkaran lah itu. Bisa kiai paling kerengau sapa mbok terkenal kerengau. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah itu tetep ora tahu terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal ijo be abang, sing wabang ya abangan tenan. Sing ijo. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi naruh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi naruh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yang ngalalo dari wong Syiah nggih ngalalo dari napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai anak maca kitab fikih khas Arab. Mau biasa muni wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebut darun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi kita punya tradisi. Saya itu kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu.
agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abdul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler, akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu, karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah, yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni, sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keyo gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanul Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah, tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkelnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa? Gus Dur nggak jurus dekret, sing sitok nggak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudak. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak, di anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Dan ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar saya tutup sing tokoh populer mohon gak budutnya buatan jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyaran NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau baru. Di Timor Leste yang latihan bikin Ramos Hurta disuduk. Indonesia paling bangker ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Nek sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono, ana sing ngene. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono, ana sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang baca Quran pelang-pelang ora karepe menghayati.
Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa ikhwana. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwana. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, yaitu baik kalau niatnya baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya anggar NU atau Muhammadiyah aja mayoritas, kamu milih salah sitok ya. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konfliknya lebih tidak terpola, tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran mbek Dim Samsudin itu terpola. Tapi nek anggur wong merasa di ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan harus disyukuri. Nggih, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda fin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti GR sebagai kelompok dhewe. Ngawi di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot. Mursyid di kelompok dhewe, tukang toreko di kelompok dhewe, tukang ngaji di kelompok dhewe. Model kitab pirang-pirang sisi ono jamaah Jalalain, jamaah Mu'in, jamaah Fathul Wahab. Sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ono bare itu. Saya itu kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Buat cocok cocok, boleh milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mulane kula niku saya loh ya, saya pribadi menghimbau. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa if kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa. Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam, kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya tidak mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar, terus sering bikin muktamar. SBZ berbakar muktamar NU, Muhammadiyah. Kabeh wong di kelompok pra kesel SBZ. Gak sudah jadi presiden. Moga setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Ate manubuah nggih.
Ya, tema-tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israil. Ini disebut Quran, inna hadzal qur'ana yaqussu ila aktsaral ladzi hum fihi nawa. Boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah keisrailan. Israel niku bahasa Ibrani. Sampeyan harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis. Sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu ya. Sampai nak ketemu mahasiswa, cek ketemu pakar, cek ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan fil Quran niku auladu napa? Yakub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah napa? Nah Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Anak Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anni faddaltukum napa? Alal. Mulya wong Israel napa? Menang. Tunggale para habaib kados Sayyid Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng, muni muni Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong. Jenenge wong mbah lewat piye walhasil puasa ning Mekah, anak turune darani Ali Saud. Negara kaya wae mbuahe darani Arab Saud. Akhire sing iso mimpin Arab mu anak turune Saud. Nek hababe mangkel. Kok pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sarene Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Mane Habib itu udah dikuyo-kuyo nih. Kados Habib Sayyid Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Ana nak muni ya Arab kan wae. Saudi ku jeneng tambah. Jadi kalau Indonesia terus darani Indonesia Soekarno. Untungnya kok mboten. Indonesia Soeharto. Untungnya kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting banget. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi. Apa mimpin kangelan. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane wae mbah-mbah. Hal padha-padha pantes marisi ra yo. Alir Rasul, zuriat Kanjeng Nabi. Tapi dunia nggih ngoten. Kira rata-rata habaib niku pindah teng Iran. Datang Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Kira dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman. Yaman niku riyen namine Hadramaut, kota mati. Riyen Yaman kaum Ad nggih. Terus yang di istilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Ane tenggene Yaman wonten khalil Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus tenggene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Terus tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Ukila darani Yaman niku merga sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing darani rukun napa? Yamani, arah ke Yaman. Bagian kil mengatakan Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Lala saniki tiang-tiang alim manggen teng Yaman. Terus zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu yamanin wal hikmah napa? Yamaniyah. Dan sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Dalam pola napa? Arab Saudi gada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan, buatan pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan. Kemudian pengikutnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah. Yang disebut pengikutnya dari Syiah napa? Imam. Padahal dawuh Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim.
menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Lha iku sing paling perkara nggih. Lan kula wingi mucal teng sarang Jumat sonten niku kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Juni. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asy'ari. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rontok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salate yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan ta rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur. Dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darene NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih hebat timbang fatwane kiai ngalim ning musala sing ditunggoni penceng sithik-sithik. Nah contoh jek mutolaah terus. MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah kada, sampean rasanya sal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora jabat niku jek ana hawane. Arek ora jabat ora ana hawane entek. Napa? Ukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge weleh sakake. Padahal wong saleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Arek sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat, ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ambis ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil umul. Menisan. Nek kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi ya fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren Iwa NU sing sedang ya. NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjabat misalnya ya rapat imam. Paham? Ya coba sekarang ya kiai-kiai yang khusyuk itu bendino ngajari murid-murid walan tardo ang Yahudi balan Nasara hatta tatabi amilata. PB pluralisme. Gelora wis ngene. Kalah ho. Kowe gedeng ya ora kena, pancen dalam era kemajukan kudu plural. Ya kowe tetep dalil, ya sing kelas sampean ora santrem. Pokoke cung ya dawuh Allah walan tardo angkal Yahud. Tatabi ambil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Kalau ana isu pluralisme kemajmukan ya iku omongane wong-wong jeng ya ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Lho Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya tidak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang, yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham?
Jadi kalau nyuwun kiai-kiai yang alim yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Atas kula lu mboten ate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten ate nyesal. Pokoke dadi kiai ini kudu siap ikhlas, mboten malah lara hati. Jadi kiai gede niku salame template ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Jadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa hati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Ya umpama ora ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngono omongane wong laporan ya ibadah. Ngono umat ngeluh ya napa? Bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Iki kula terangkan. Nah sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula negara pula disebut Palestina. Artinya situ ada Lebanon, ya ada. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu auladiyah, anak turunnya Nabi sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mergo lagi misanan mindua. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Nek apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa iku cara saiki so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Nek apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Kok persaingan ilmiah, persaingan intelektual lu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani. Dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi. Kalau Kanjeng Nabi zaman teng Madinah ini di hari Tasu'a banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takut, hari apa ini sehingga kalian puasa? Yaumun najawwahu hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Kanjeng Nabi wangsul kondot teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah harusnya kamu lebih puas. Hingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Nah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula rasa. Dan sampean setuju kedhek ora ya? Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhire aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben beda. Mane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena ininya itu beda mbek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep Kula zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Ngomong poso aku ora. Aku kepengin beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Ngapain beda kok repote ora karo. Kali anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang Qobliyah, Ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu Makanya kula sering cerita, kalau ulama sing rodok nakalan itu mlebu swarga.
Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah. Kalau ulama itu napa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus, nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah ada rawan disudoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Aku sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tepu. Lalu kalau itu biasa. Saya tuh kalau terawih 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Ya buatan delik gitu biasa gitu apa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi apa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Jika beliau di masjid tambah banyak, dia meninggalkan itu. Takut dianggap nopo efek dianggap fardu itu bukan karena malas mungkin. Bahaya sekali. Bahayanya itu begini. Sampan pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin. Saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Tidak apa-apa, ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini: wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap nopo wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak kedek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Paham ya? Yang bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal jaga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi ora usah plepak-plepok man lesal wirid bawa napa? Musyrah di wiridan kok kena. Ini penting kalau aturakan. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain, dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Atus kula sebagai ulama baru lagi jarang kula iki mutolaah. Ulama harus lebih banyak mutolaah karena ciri ulama itu mengajar itu identik dengan belajar. Aku sampai kan makomnya abid, sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau bingung. Engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula nu dalam hal ini itu sering saya utarakan biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuk era karuan. Sampai ono wong wayahe mulih nontane sangka alas ora sida mulih gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong sholat makmum kowe kecewa kabeh.
Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Maka Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata, fa khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat, takut diantar. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat, takut diantara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal, orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul. Sampai misalnya takok ngotot, yo terawih sih ora apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe nek dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ya napa? Paham ya? Kiai-kiai nak terawih jam 8 iku ora jam kerja. Mungkin jam 2 kena wae aku wis mulai. Diwalek ngono. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Kowe ora dadi kiai aja menang-menang kan, paham ya? Sampean berani enggak ditantang begitu? Kan enggak berani kan? Ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, boleh ridhani Allah. Ya sudah. Terawih ke uring-uringan. Berkorson. Paham ini penting guys. Seorang ulama harus ngomong ini terus. Biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah buat sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, nggak resi. Itu. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa. Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampean ikut. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah, itu jangan sampai. Itu tidak baik. Apa? Di Ihya itu ada cerita, sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Ya, Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid, bareng canom-nom sing gagah-gagah, canom-nom, derek non Nabi itikaf di masjid. Karena belum memulai itikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih apa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras, ada seorang pemuda gagah liwat. Kalau saat ini gue pacul apa yang neng sawah. Di Mekah ada sawah, Madinah ada sawah, pokoknya neng kebon. Terus jare canom-nom sing seneng itikaf niku komentar. Halakana jaladuhu fillah. Saiku cek siale, umpama gagahe energike dienggo itikaf ra apik. Mosok gagahe ngono men kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah. Apa komentar Rasul? Halla taqulu kadza. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istri, enggak perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa? Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis, yang sedang itikaf dia monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf, yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Yang kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham ya? Lane kiai kuno duwe cerita. Niki cerita kiai kuno, nek niki ora ono hadise wong cerita. Ana wong mondok kakak adik. Kiai ini ku makrifat.
Sing adike ku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawean masak, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kapan. Wong amen ngono. Lah dia lalawe ditegur rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiai ini wadike. Sing didongakno ngalim ya adike. Isuk kakake dicel. Goblok. Kowe ku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu ku diwali. Kowe ku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokmu sinau masak barang sinau krana iso mangan. Nek ra mangan ra iso napa? Mestine adek mesti takok ngono sinau terus ra tau masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid, iku jebule ya nakalan. Mentang-mentang bojo PNS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saiki sampean tak bedheki, kenapa Islam kota lebih butuh itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misale di tabungan 200 juta. Itikaf mek sangu ATM. Damai lho. Ora kesusu mulai wong ning omah kulkas lebet. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman itikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi enggak apa-apa. Makanya mau dawuh Kanjeng Nabi, hal la taqulu kadza. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian tidak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarga dan itu baik untuk orang tuanya dan itu kira tenang. Bareng Kanjeng Nabi bariti Rasulullah sallallahu ujunge ku sing ngekeki daharan pertama. Abu Ayyub Al-Ansori. Yo kok dodoyan. Ya itu kan apa do kowe darusan ning iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah napa. Intine kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo engko ape dikirimno wong dah. Mbok wis padha ngakonine susah apa ngakoni kok ora gelem. Ora ati elek to, bagus. Wong ngakoni nek wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ngarah dosokan rasa kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok totoki dua swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk gondhe. Enak kanca kula cerita ngoten. Dengan kepen swarga apa? Tahu ta? Kepen ku ya swarga sing apik. Aku lho mboten. Swarga sing sederhana atau kelas bawah. Tapi lara Gus ning swarga kumpul Kanjeng Nabi, kumpul nabi-nabi sungkan Gus. Gak bebas. Tak akhir-akhir ya bener, kadang ora bener teke ya bener. Kula saiki sadar, kula saiki ya kepengin swarga sing biasa-biasa wae. Sing biasa wae Gus, kok iso ngopi mbek aku santai. Terus yang kedua dia pendapat. Jangan ras bape Nabi dek ganteng. Rata-rata Nabi ganteng, wali yo ganteng. Kenapa Gus? Tapi ya, malaikat itu mau kesel. Wong ning swarga iku ganteng kan. Nak ngrubah kok elek repot. Lah nek kok ganteng kan ngrubahe sithik. Ngrubahe ra akeh. Padahal ngrubahe akeh wong saleh-saleh ning dunyane digawe ganteng. Dadi sampean bis swarga ngrubahe ra nemen. Ya ana wong tukang gawe guyonan swarga ya. Cara kula nggih sama menawa ora nyolong mau. Wong bingung gawe job-job guyon wis sama. Cara Islam kok ora gawe guyonan sing istihanah niku ndak apa. Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel auladi napa? Auladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah. Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna.
Kalau betul nubuah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab, kita-kita yang jadi nabi. Ya kita-kita yang jadi kok iso turunane wong Arab dadi nabi. Wong dekne ora wong Israel, ora min awal adi. Ya, iki sing apal-apal Quran ben ngecek mal. Mpun. Akhirnya terpaksa Quran nerangno asal usul nasabe nabi dan geososial kultural Mekah saat itu. Nggih, Mekah saat ini ku diterangkan Kanjeng Nabi Ibrahim kan nak Yakub kan bin Ishak bin Israel ku auladi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Quran nerangno bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Ini ku Ibrahim merantau ke Mekah yang disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzisarin inda baitikal. Ibrahim gawa bojo jenenge Siti Hajar. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Melane wa adnanu bila raibin intazabil ulu bin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Nak ngono Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin nak ngono dadi nabi yo pantes mergo padha-padha dinasti kalian Nabi ya. Akhirnya wong Yahudi cek mau kalah. Bukti bahwa Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual suci. Ini ku gak ada Masjid Aqsa. Tapi piye Masjid Aqsa itu identik dengan Nabi Musa, sing turune sakwise Nabi Ibrahim. Akhirnya Quran cerita, nak tua-tuanan tempat ibadah ya tua Mekah. Mergo Mekah sing keceluk pendirine Nabi sinten Ibrahim. Akhirnya Quran rangno inna awwala baiti udi alim nasi lalladzi bi Bakkah baraka wa hudal alam. Dalile napa nggih? Malah dalile fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau enggak percaya cek, di situ ada sisa-sisa bekas kaki telapake Nabi sinten Ibrahim. Iku nunjukno nak Mekah luwih tuwa tinimbang Palestina. Mergo paling banter Palestina itu Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Padahal ning kono ana maqamu napa? Ibrahim itu jejak kakine Ibrahim zaman bangun Ka'bah. Akhirnya polemik. Nah ini bisa tak sebut Nabi itu ngadepi polemik antara wong Yahudi, Nasrani dan Kanjeng Nabi Muhammad. Hingga oleh terminologi internasional tiga agama yang disebut sepupu. Itu dulur pisanan miduan. Boten sepupu piye? Wong ujung-ujunge wong Yahuda. Yahudi itu kan nisbat ning jadihim. Niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim sangka ibu Sarah nglahirno bangsa Yahudi, sangka ibu Hajar nglahirno bangsa Mekah. Masuk Nabi Muhammad. Akhirnya orang iso, wong Yahudi, wong Islam gak kangen-kangenan iso, misanan mendoan, ora cocok lah tetep kangen. Ya saling rindu, karena tidak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam dan Kristen ora pati religius. Paling religius itu Islam dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak George Soros, kayak siapa, itu pedulinya sama agamanya bukan main. Israel itu negara kecil tapi kuatnya bukan main. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu fanatik dengan agamanya. Beda dengan orang Katolik. Mereka tahu kota sucinya di Yerusalem, dan yang Roma ya gelem. Oh Yahudi mboten nganti sakniki lho entek miliaran dibiayai tenan gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi. Karena di situ ada situs susu. Ngotot tenan dibiayai tenan. Wong Katolik Protestan ya pindah repot. Artinya apa? Bangsa Yahudi memang religius betul, berani mati betul. Nanti saat ini wani perang tenan. Di PBB mati-matian tenan. Diasingkan ulama apa komunitas internasional ngotot. Gombae iku yo religi. Kula ngomong-ngomong Yahudi iku mirip santri. Dekne yo kepengin nakal tapi kepengin bar ku saleh meneh. Jadi kok wong saleh, bagi fitrah manusia yo tau ngebet, tapi yo tetep kepengin tetep saleh. Ngebet yo keturutan tapi ya tetap soleh men. Iku koyok Yahuda, itu mbah-mbahe wong Yahudi nu religius. Ketika Yahuda iku gubedeng mbek Nabi Yusuf, pol gedhinge. Dene ngerti nak mateni iku dosa. Ketika dulur-dulur Yusuf, ya wis nak Yusuf iku paling jadi masalah, jadi problem. Saiki pateni ae. Jawab Yahuda, la taqtulu Yusuf, aja gedhen dosa mateni napa?
Cukup wa alquhu fi ghayabatil cemplungno sumur. Ngono aja apik. Cemplungno sumur sing yaltakit bubat di sayara, tapi aja mati sing kira-kira ana sing nemu. Wedi dosa gedhe nemen-nemen udah wedi. Paham nggih? Rumangsa mung Yahudi saleh nemen mboten. Mane kadang ya bener Gus Dur temen apike wong Yahudi. Ya Gus Dur wong pinter, maksudnya ngomong ngono ya tetep dipikir. Sing roh padha wong pinter ngono tok masalah kan. Zaman royak tak kandhani, maksudnya. Pintere anutan jenenge. Ojo cepaten. Ya cukup dicemplungno sumur ngono wae sing yaltak itu badus. Ngono cek ditutup nek wa taku min ba'di qauman sholihin. Engko ya saleh meneh. Dadi koyo wong saleh sing maksiat delok wong wedok apa maksiat seneng dhuwit. Tapi engko istighfar. Dadi ora siap abangan nemen napa? Ora siap. Tapi kalau ngempet teman-teman ora kuat to manusa. Lha iku mirip Yahudi. Mengenai bangsa Yahudi itu bangsa yang religi. Saya itu punya buku karangannya Karen Armstrong, peneliti agama termaju sekarang, terkini. Itu dia cerita belum ada bangsa yang religius kayak umat Islam dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang hidup di New York, di kota-kota modern dunia, itu tetap punya panduan kitab suci. Dan mereka masih pakai ortodoksi Yahudi. Cara berpakaian kalau ibadah ya pakai kedus yang cilik di belakang, masih pakai ortodoksi nopo Yahudi. Karena mereka bangsa yang nopo religi. Jadi jangan kira yang paling religius sampean betul. Sampean kan keturunan putan wis mikir kula keturunan ireng. Padahal ketu ini tahu digo musuh. Paham napa digo. Keriyen Sidomo Murdani ya keturunan ireng. Ini pun ketu nasio. Ya padha sampean ketu putih keturunan Yahudi. Yahudi keturunan putih cilik. Dadi padha nek angen-angen padha kabeh. Mulane agama telu iku ora cocok tapi kangen. Mboten kangen iki sebenarnya. Sampeyan nek ndelok pendeta iku jobaan apa jobaan? Coba. Tak pidato nganggo tongkat nopo. Lah bedane apa mbek Pak Khotib? Padha khas-khase ora cocok tapi kangen. Rumahan tiga agama misanan minduan. Asal usule cocok ra cocok ya mirip. Mbok kowe ra cocok kok ya mirip. Khotbah ya nyekel tongkat. Nggih coba. Yo makan lengkap. Yo ora ana tradisi copok ketu. Mereka nganggo ketu koyo turbus kayak nganggo ketu ala sampeyan tapi ya padha adi-adi tetep pakai tutup kepala. Kristen Yahudi PP modern terus khutbah celananan kaos-kaosan singlet nggih mboten. Ya tetep pakaian resmi kebesar. Ya nutup aurat. Ora terus blodor nggih mboten. Cuma wong Islam darani ngono iku serban, wong rono darani iku selendang. Tapi ya padha, ngono selendang mek serban bedane opo? Padha-padha dikalungno ning guru. Mergo sejarahe tiga, makanya peneliti-peneliti internasional tiga agama ini kok banyak miripnya. Saya itu pernah ditanya sama peneliti internasional itu di Jogja itu. Pak Bah, berarti betul ya cerita kalau Nabi Muhammad itu ya masih keluarga dengan orang Islam. Itu bukan aramisanan muduan. Sebab itu Quran piyambak ngaku tiga agama disebut agama semitik. Tapi itu Quran ngaitno sejarah Islam mbek sejarah Taurat dan Injil. Niku tiap Quran diterangno mesti musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Kanjeng Nabi piyambak kepengin napak tilas leluhur. Itu Kanjeng Nabi dikandani pengen mat kowe nak ning Mekah tok ra sempurna. Leluhurmu rane Mekah termasuk ning Masjid Aqsa. Mulan Nabi di Mi'rajno, di Isra'no minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Kok Nabi ya tau dinyek wong Yahudi. Ngaku Nabi rapal pintune Masjid Aqsa. Kowe ku ngaku Nabi ora roh jumlah pintune masjid. Dari Kanjeng Nabi. Ya tapi aku tetap Nabi. Dan itu langsung di mukasyafah. Nggih. Niku didudono Jibril pintune Masjid Aqsa jumlahe sakmene sisine ngene-ngene. Kanjeng Nabi nerang. Kalian yang Yahudi. Sampai wonten sing Islam kok gak masuk akal. Amat kok roh tenan. Kok Nabi di merono namung sak kedepan. Dan niku sakjane awal-awale Isra niku menjawab pertanyaan nak Nabi tenan mesti tahu ngijak sosroh sing tahu diinjak para nabi. Ini sosroh teng Masjid Aqsa.
Mergo Mekah gadah makam Ibrahim, teng Masjid Aqsa wonten apa? Dimeratno Nabi. Terus dari cerita kiai kuno terus Nabi nyancang buruk nih. Ning Mekah dicancang ning pinggire Ka'bah sing saiki dienggo mek sugihan wong India bisa. Mergo riyen jarene sakane dienggo nyancang napa? Buruk. Nah, ibadah do ngeloni napa? Pakone. Wong kula nggih nate dijak kanca kula. Gus, gak ngeloni cagak iku lha piye? Jare mari sugih. Kowe aku tekan ning ngarepe Ka'bah cek kedonyan. Nah, iku mergo dhisik ceritane tau dienggo nyancang napa? Baru dene buruk ya kok nakal, kok isih dicancang bareng ya. Lah niku dibuta teng Masjid Aqsa dicancang meneh ning pinggire sok. Nah, itu menurut penelitian ternyata bio Masjid Aqsa yang paling dekat dengan pintu apa? Langit. Ya Nabi Mi'rajnya itu nak setare kok kene niku suwek. Setare kok pijakan sing paling dekat dengan pintu napa? Langit. Itu pas Sahra. Tiga sudah klop persaudaraan antara kajian Yahudi Nasrani. Mergo komunitas yang dipakai sah. Mulane agama telu iku ora rukun ya ora iso, ora tukaran nggih mboten. Sekarang organisasi dunia itu mesti yang paling jadi lakon ya tiga agama niku, Yahudi, Nasrani. Apa jenenge perkumpulan antar umat beragama seluruh dunia. Ujung-ujungnya lakone mek telu niku. Ora cocok rukun meneh ra. Rukun meneh ngoten to. Dan di internasional malah kental sekali. Seperti dulu Yasir Arafat yang dinikahi ya wanita kitabiyah. Kalau di komunitas internasional biasa, paksa. Ini kalau namun cerita kenapa surat Toha dan banyak surat surat Qasas di surat-surat yang lain banyak cerita Nabi Musa dan orang Yahudi. Karena tiga agama ini pernah dengan tema yang sama dengan isu yang sama. Nah kemudian ada yang terjun bebas yaitu di era tahrif. Itu sing disebut teng surat-surat Madaniyah. Ngrungokno tenan. Iku ora oleh terputus sampeyan kok salah paham. Era-era surat Madaniyah lebih menitik beratkan sisi pembeda. Ini ku wonten yukharrifnal kalima mawadi. Itu rata-rata di surat Madaniyah. Dijelaskan bahwa kitab-kitab Taurat yang Injil yang sekarang di tangan mereka sudah edisi tahrif. Meskipun tidak semuanya dimuharraf. Cuma edisi tahrif itu dimulai dari siapa? Para pencatat sejarah gitu. Rata-rata sejarah internasional ya nulis mulai Lukas, Matias dan tapi itu kan orang-orang kemarin. Kalau zaman Nabi tentu yang dianggap tahrif tidak mereka kan itu kan sejarah yang terkini toh gitu. Era Nabi tentu tidak itu kan, paham ya? Jadi itu terus wonten. Tapi meskipun ono masalah tahrif, piye wae sebagian isine Taurat itu bener, sebagian isine Injil gini apa? Daripada orang roh pase di sing salah di sing bener. Nah ditakoki, Taurat itu piye ya kitab. Tapi saiki ono sing dirubah, ya nak pas-pasan padha be Quran ya kitab ana ora ya. Ane Kanjeng Nabi agar ditakoki sahabat, ya Rasulullah saya ini baca kitab-kitabnya orang Yahudi ternyata mirip dengan Quran. Dari Kanjeng Nabi, takoki ngoten nggih. La tusaddiquhum wa la tukadzibu. Kowe ngiyani ya aja kok nang pas tepakan sing tahrif. Gorohno ya aja nang tepakan sing padha. Lan la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Itu sing disebut ning gone juz 21 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Gak usah debat masalah tema-tema samawi kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Baik cara Jawa gak melok net. Paham ya? Napa gak melok? Karena temanya sama. Sama tak ceritani yang tema ini. Kadung kula pakar-pakar Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad itu gemar sekali ngetes Nabi Muhammad untuk ngetes daya intelektual yang jelas-jelas dari ciri nubuwah. Jadi ciri apa? Ngomong Yahudi nak takok melete-melete, ngomong Yahudi melirin pinter-pinter. Mat, aku takok 5 hal. Layak lamuhunna illa nabiyun, sing roh mau nabi tok. Aurajulun aurajulane, umpama liyane nabi roh paling wong siji wong loro. Aurajulun ya termasuk dekne, maksudnya termasuk
Jadi itu persis lafadznya hadis kelapa. La ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Oh itu terbuka. Bukan orang banyak. Apa dari kanjeng? Nah takokane khas religius, ora kok takok. Ngono anak nabi ora iso. Ma awalu tu ami ahli jannah. Tamu bis warga ku sarapane apa? Bosen kan? Mangan sego ora wong Jawa. Masa jam mangan pecel mboten. Lah niku nabi nggih padha cara kasuse Kali Jaga mbek Siti Jenar pertanyaane nganggo asmita gaib. Dawe nabi nggih spontan. Ziyadatu kabidinun. Gorengan atine wak nun ora padha ora paham. Sahabat ngomong kok mbok. Pokoke nganggo sandi. Ziyadatu kabidin. Gorengane atine wak nun. Takoki meneh. Mat. Wong iku kadang mirip bapake, kadang mirip mboke. Iku asal usule piye? Nabi jawab meneh. Unsur sing ning anak sing sangka bapak apa wae, sing sangka ibu apa wae. Sampeyan masih sering maca buku fisika takoki ngono pusing sing. Spontan. Lah sing lucu iku ana pertanyaan sing dijawab malah keliru. Ketok bodhone. Iku wae salu nakani roh. Nak roh piye, Mat? Itu ketika Nabi bisa menjawab lancar, banyak ahli kitab itu akhirnya masuk Islam karena yakin tidak mungkin bisa menjawab begitu kecuali seorang Nabi. Sebab itu kalau kriteria itu kamu dustakan pisan, ya berarti kayak dusta. Mirip kriteria yang disahkan oleh Bahkan Kanjeng Nabi populer jadi Nabi ya barokah pendeta-pendeta Kristen, barokah tokoh-tokoh Yahudi. Kalau mau tentang tarikh ngeten. Ayat sahabat teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak teng Sam ambek Abu Thalib. Nabi nunggu wanteng. Abu Thalib ditakoki mitra bisnise iku sapa? Anakku ya. Boroh. Mucah iku jelas calon nabi, ora ngarah anaknya. Lah kok roh apa hubungane jare? Nabi akhir zaman itu termasuk mazkurun fil kitab nak mati bapake mati zaman ijek ning kan. Berarti kira ngarah. Ya aku mau pamane. Detail sekali. Makanya dalam tarikh-tarikh awal nubuwah mesti sing roh iku roh ibu Bukhairah. Napa roh ibu napa? Ibu begitu. Termasuk Khadijah. Khadijah itu roh kenabiane Nabi Muhammad itu zaman Nabi umur 20 tahun. Jadi sampean barang ya terlambat kan. Di Abu Bakar ya terlambat, Umar ya terlambat kan. Sehingga Khadijah itu penasaran terus duwe hulam. Pembantu lanang iki jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang. Jait cek. Saya iku duwe kapasitas pi. Lanang ning ndi diderek. Nyata tuti usahaib. Barang dicek piye kowe roh piye Muhammad? Jambake jan luar biasa. Mboten nate kepanasan. Pelaku teng gurun pasir niku tuzilluhul ghamamah tuti uhus tahai. Mendung niku menyertai perjalanan Muhammad. Lah kok nak pas santai-santai ning wit, misale srengenge iku mengsle ngoten wite iku anut mengsle srengenge sehingga Muhammad niku selalu untuk iyu-iyu dari Khadijah. Khadijah ngelamar kepengin di bojo Nabi. Paham ya? Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 20 tahun. Ini cerita oleh wonten kitab ini. Bareng dintenteni boleh ada di nabi-nabi. 20 tahun gak sida dadi nabi-nabi. Wah, matekno wong. Khadijah sempat paham enggak keliru. Nah, pas kejadian Nabi umur 40 tahun. Nabi kan wong ummi, entuk wahyu tenan teng kene gua napa? Lah Nabi ku ya jek jolo wong ummi ku jolo. Roh malaikat Jibril di sama malaikat mati wedi tenan. Mulane mulai mlayu yo kemulan mergo wedi. Dadi entuk ilmu tapi napa? Mergo nyongkone malaikat nepak mati. Bareng mbek Khadijah pun dikemuli isuke dijak konsultasi ambek pakar Taurat dan kebetulan masih pamannya Khadijah. Ini jenenge Waraqah bin Aufan. Cerita ini ditulis Imam Bukhari di bab Dalailun Nubuwah. Di bab nama Dalailun. Karena Imam Bukhari itu orang Soviet, orang Azerbaijan dulu, pokoknya ikut Soviet Timur. Itu beliau mengambil Dalailun Nubuwah itu justru yang versi non-Muslim.
Nggih versi non apa? Karena kalau wong Islam kan ya wajar ngelem Nabi. Ini Waraqah hijik Nasrani. Akhirnya Waraqah takok. Yabna akhi, madza tara? Kan Khadijah konsultasi, ya Ami, ini suami saya ngalami kejadian begini. Terus dari Waraqah, napa? Yabna Ami, madza tara? Kamu melihat apa? Cerita. Saya ketemu orang begini di gua Qira gini. Makhluk itu cirinya begini. Itu pertama Waraqah ngomong rujukannya Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Lho iku persis malaikat sing teko ning Musa. Mesti pertama kiasnya, analoginya dengan sinten Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Itu di kitab Bukhari diterangkan wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil bil ibroniyah masyaallah ayat. Dia itu penginjil yang masih asli yaitu dengan bahasa Ibrani dan dia mengajarkan Injil itu ditranslasi ke bahasa Arab. Paham kan apa? Terus saiki penyalin ya, penyalin saking bahasa Ibrani ke bahasa apa? Dan itu langsung Waraqah bin Aufal ngeten. Ayang cung pas besok ben diusir kaum aku paling wis mati. Saiki wis tuwa. Langsung sesuai kriteria karena dia tahu di antara sisi Muhammad adalah engkau diusir kaum. Kanjeng Nabi yo GR wong dene anak manis. Selama ini beliau diperlakukan terhormat karena beliau turunan Quraisy dan perilaku sosialnya baik. Nabi yo janggal. Awamukhrijiyahu. Masa mereka yang baik sama saya nanti ngusir saya. GR mangsane wong apik terus. Jare Waraqah ora ana wong sing ngemban amanah kaya kowe kecuali sok men diusir. Nabi mulai meriang. Mergo pertama dadi nabi wis ndredeg kok dijebril. Saiki entuk kabar pertama calon diusir. Nah, karena Nabi secara psikologi itu dewasa Khadijah sehingga semenjak itu sebagai psikolognya itu Khadijah. Itu sampai teng riwayat fa wa la yusika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahibul maqdum wa tahmilul kalla wa takridaifa wa tu'inu ala nawaibil. Ya Muhammad, kamu tidak usah susah. Kamu punya perilaku sosial yang baik. Pasti Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kowe tenang ae. Wong apik mesti dilindungi Pangeran. Akhirnya mulai ku Khadijah biayai sinten? Kanjeng. Enak. Santri dibiayai bojone kadang ya ana sejarah. Nabi dhisik dibiayai bojone. Meskipun cara hukum ra oleh, tetap cara hukum alar rajul nafaqatu napa ahli. Tapi cara sejarah oleh. Lan kadang dadi hukum mek sejarah iku beda. Akeh dadi kiai iso mangan mergo di bojo sugih ora keluarga kiai. Ya, tapi kiai tetep ngomong wong lanang wajib nafaqahi sing wedok. Kadang itu cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Gale Nabi Musa ra ngoten. Wong ra oleh mangan pakanane wong kafir. Cara hukum, cara sejarah saurip-uripe Musa di rumah Fir'aun. Ane kadang cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah wong lanang mbek wong wedok ora oleh kumpul. Cara hukum, cara sejarah Nabi Yusuf tau kumpul Zulaikha. Tau meh selingkuh ra sido. Wes walakot hammat bihi wa hamman apa? Iya. Jadi sejarah hukum mesti be. Kalau wong ngaji wajib ikhlas. Tapi nak kiai ini rat salami templek gak mlaku, ya repot. Iku hukume kon ikhlas, faktane ya kudu ngono, ya repot. Ya ngono iku wis hukum. Hukum mbek sejarah ku be. Wis ben kira sak protes pangeran. Pangeran kersane ngono, kowe ora pangeran malah dia kersa ben ngono. Paham ya? Artinya semua sejarah nubuah mesti dikaitno mbek kitab-kitab samawi, informasi samawi sing didapatkan lewat Taurat dan sama tak ceritani ya, ini mumpung masih tentang Nabi Muhammad, Nabi Musa. Dan ini sah karena ada di Musnadu Ahmad. Sahabat paling pengalaman itu yang paling hebat itu 3, yang paling pengalaman kitab samawi. Ini yang paling populer niku Abdullah bin Salam. Ya, sinten Abdullah bin Salam. Terus yang populer lagi peneliti kitab suci niku jenenge Salman Al Farisi. Sinten? Niku kila niku umure ngantos 120 tahun. Sinten? 100.
Salman Al Farisi itu orang Persia. Persia saat ini dari Iran. Persia saat ini dari apa? Iran. Dia itu anaknya orang soleh, pendeta. Pendeta soleh niku dia yakin bahwa hidup ning dunia ku mau mampir ngombe. Mulai cilik dididik sufi, dididik apa? Suatu saat dene diajarkan ketika bapaknya mati. Dene ikut seorang pendeta. Neng gereja, sebetulnya nyapu gereja, saya ngurmat gereja. Kalau di Iran sampai sekarang kan banyak gereja-gereja ortodok. Wong Iran, Irak itu dulu sak wilayah. Ane kados teng ngene manakib amal balad fanahawan tuh. Sampeyan delok teng peta dunia nahawan tuh sakniki daerah napa? Iran. Kados Imam Ghazali Atusitus sakniki sampeyan delok teng Gio niku daerah putih Iran. Cuma riyen namine Irak sedanten nggih. Dipisah Iran Irak itu era Inggris. Riyen namine Irak sedanten. Ane kadang Irak cek kepenyerang Iran udah dianggap provinsi. Cara Kang Saddam Hussein itu Iran provinsi, kuat gini apa? Provinsi. Kalau dhisik pancen Irak sedan, cara sejarah. Kayak orang Indonesia nganggap timur itu provinsi. Saiki mencelat dadi negara. Niku cara Bung Karno riyen Sarawak Kucing itu provinsi. Saiki mencelat Malaysia. Ya Pigitan terus ucul sitok-sitok ya bek Soviet kurang apa nih riyen Zuni saiki entek Zuni nih oleh Ukraina macam-macam paham sebenarnya Amerika lah yo entek Zuni nih nek wayahe piye Soviet sing kuwate ngoten mawon apa entek terus pundi Yugoslavia entek saiki dadi Bosnia Kroasia semacam sampean ora nyesal pangeran kersane ben lho senengane kok nyesal syukur kok ora iso tekna elek syukur kok ora iso. Orang ana perintah Quran hadis wong penyesal, paham ya? Niku akhiripun Salman Al Farisi niku ketemu pendeta, kecewa karena ternyata sowanan-sowanan udah kok ning budak. Dekne ngongkon-ngongkon sedekah kon takaro, jebule memperkaya. Alhasil dekne kecewa, genti pendeta. Lah niki sing paling asik niku. Genti pendeta, tepakan pendetane bener. Ya Salman, orang kaya saya itu sudah tidak ada. Padahal saya mau mati, sudah tua. Kamu cari pendeta ini. Marek-marek dok Basro, dok Kufah, suwe-suwe sampai dekat Medina. Lah pas mulai kawasan Irak yang mepet neng Medina, niku diomongi mbek pendeta. Ya Salman, wis saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman lahir. Jadi ki ora usah pendeta-pendetanan. Goleki nabi iku. Lah Salman ku kere, wong perantauan. Dekne mergawe ning gone pedagang mau njuk opah sitok. Yaiku dekne kon ngirim ning Medina. Pokoke kerja pirang-pirang tahun, 5 tahun, 4 tahun niku pokoke opahe dikai perjalanan dugi mendugi. Lah iku dekne cerita Salman Al Farisi. Makanya Kanjeng Nabi itu hormat pada Salman Al Farisi karena sepuh sinten? Atus perang Khandaq hormat. Mane Kanjeng Nabi nak ngelem Salman Al Farisi ndol langit. Umpama kenabian bisa diraih. Ora paketan kok pengen. Berak dadi nabi Salman Al Farisi. Nggih, sampai ngendikan ngoten, lauka natin nubuwah fis soraya lana lahu rijalun napa? Al Farisi. Paham, umpama nubuwah kena dicapai sing iso tuk derajat nubuwah namung sinten? Lan wong Iran niku bangga mewarisi Islam. Mergo alasane wong Iran sing berhak marisi nubuwah iku Salman Al Farisi. Lah iku wong Iran. Paham? Ini sampai kedengiran teman-teman ya ora oleh. Iku ono sejarah. Dan nyatane Islamnya kuat tenan. Iran wani nglawan Amerika, dia tradisi keislaman kental. Paling banter salah Iran gak Syiah tok. Nah sampean salah kakean. Ora kakean piye? Iran itu sekolah resmi saja, perempuan sama lelaki dibedakno. Padahal sekolah negara. Indonesia, mbok sekolah depak agama Islam lanang wedok kumpul. Tapi kok gurune tetep ngajar lanang wedok ora oleh kumpul. Mulane wong Indonesia ku antik. Fakta mbek hukum itu tetap konsisten dibedakno. Jadi misalnya MTS pas sanawi sekolah liya, sak kelas lanang wedok pangan. Tetap diarani lanang wedok kumpul hukumnya sepundi, kudu dijawab haram. Ngene kuwi rasa Indonesia ku apike ngoten. Meskipun nglakoni iku nak hukum tetap apik, paham ya? Dan itu bagus cara kula artinya
Jangan sampai pengkhianatan apa? Hukum. Itu padahal sak kelas jelas sawar. Lah kok gurune ning kantor ya lanang wedok ngene apa? Tapi ya tetep darani lanang wedok sing mboten mahram hukume haram kumpul. Kalau di Iran tuh enggak, sekolah negeri pun itu bahkan jalur lelaki dan perempuan itu ruangannya beda. Jadi bal-balan putri ya ono, tapi stadionnya khusus putri. Di sana modern sebetulnya, tapi kalau putri ya khusus putri. Kali keluar di publik harus pakai cadar, orang sekedar jilbaban kayak ini Indonesia. Memang pakai apa? Memang mereka salah menurut kita karena Syiah, tapi kita salah dalam hal aurat. Ya orang kan ya wajar, ono salah ono bener. Kita salah. Wong Indonesia masalah Islamnya kental, tapi auratnya enggak. Wonten kota-kota malah damai, nggawa ruko ape traweh katokan cekak rukoe digawa damai. Malaikat oleh biji rak bingung. Darani wong elek umur masjid. Darani wong apik blok. Lah, ngene jare wong kok tak apa malaikat wis pinter, roh carane nyatet. Dari ana hitungane dhewe. Lah barane wong elek wong moro masjid ya barane wong. Barane wong apik dibuka napa? Nah, kowe ada mikir, sing sok ben sing gawe ganjaran pangeran kok kowe melok mikir blok goblok. Nah pangeran tetep rapi, iku ngeroh carane nilai. Lah kok sing khusuk ustate, khusuk, tapi mangane kok kas masjid. Padha wae. Padha wae duwe salah khusuk sing mangan kas napa? Masjid. Ya ben ngono kersane pangeran ngono pancen wong ra sempurna. Mulane dikon istighfar perkarane ngoten niku, paham ya? Dikon istighfar perkarane ya ora sempurna niki. Kali kula dadi kiai mesti ra sempurna. Ngajarane kiai ku wong ora oleh kakean omong. Lah nek mulang gelem ra gelem kudu akeh omong. Ya repot. Ana kula nak disalah, tapi kiai nak mulang kan akeh omong. Ya salam bodoh nganti butuh omong akeh. Paham ya? Walhasil Salman Al-Farisi itu ngugemi kriteria atau takrifat atau alamat yang menjadi pakem ciri utama Nabi akhir. Niku diteskan. Kalau mau tentang Musnad Ahmad nganti nangis. Karena saya ini termasuk pengikut setia Imam Bukhari. Jadi sebuah kebenaran itu kalau yang ngomong itu non Muslim, yang tulus, hanya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan apa-apa. Setelah dia di Madinah, niku peneliti, dia ada niat Islam, peneliti. Orang roh wong gumpanteng di antara para sahabat paling gumpanteng Kanjeng Nabi itu takok. Siapa di antara kalian sing jenenge Muhammad? Dari sahabat-sahabat iku lho. Dari sahabat ya aku wis ngira iku. Iku paling ganteng. Karena ora ono nabi gue ireng elek kriting mboten. Mergo kok ngrubahe kakean. Mergo nak mlebu swarga ngrubahe napa? Geleng-geleng. Kok itu ngrubahe napa? Kakean. Kulo ki nate ditanggleti. Ta wedok tapi cerdas. Mak ngono ngene Gus, aku yo ora kepengin nek bojoku rubah nemen-nemen tapi ya malah gak niteni. Mergo rohku yo elek iku nek sampeyan ganteng malah ra roh Gus. Ora mlebu swarga kok bingung carane. DGR tawane mlebu napa? Swarga. Nek mikir kelangan bojo mergo elek kok ning kono ganteng jare pangling jare bingung golek napa? Dites. Orang ketemu Nabi. Ya Muhammad, dia ini cek jangkarnya. Ya Muhammad, saya ini orang yang senang bekerja dan ini ada uang. Saya kasihkan kamu, sedekah saya. Kanjeng Nabi, ya anak nabiun, ayak balus sedekah. Aku itu nabi, tidak menerima sedekah. Dari Salman Al-Farisi, hadza wahid. Ini saya dapat satu. Di antara alamatku wala yak balus sedekah. Suatu saat gang rong minggu merapa ditas meneh. Mak tahu di duit. Kita hadiahno kowe. Ditampa. Hadza sanad. Lah dene paling pusing iku golek alamat sing bena katifihil aisar iku ana khatamun nubuwah. Iku ning gone welikate Nabi sing kiri iki wonten sak ndok manuk dara sing dadi cara sakniki kados toh ngoten sing dadi ciri utama napa? Nubuwah. Nabi ora madul jarang glodor wae. Pusing. Piye carane roh nak Muhammad ku duwe khatamun? Wah, di pirang-pirang piro
Wah, aku ora tau ketemu Muhammad kecuali pakaian rapi. Makanya kanjeng Nabi ku kiaian jarang napa. Cara sampean dadi nabi gampang. Paham ungkap sithik blok. Malah ora dadi nabi muga blodar. Pusing kan. Wes piye carane? Suatu saat delak lah nabi niku teng masjid badhe wudu. Badhe wudu niki pancen bejane Salman Al Farisi. Duka wonten kejadian napa niku? Inhasara niki bajune nabi inhisar. Inhisar niku cara sakniki nggih ceblok, coplok. Bareng coplok tamu nubuah niku ketok. Dene nyucuk kanjeng Nabi lumanes anta nabiyun akhirus. Ya kuwe nabi tenan akhir napa? Akhirnya semenjak dia Islam langsung wong paling pinter. Itu sing disebut kanjeng Nabi. Dalam tradisi keilmuan itu sama, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqih. Wong sing pinter zaman ora Islam yati khiyarukum idza faqih. Wong sing pinter zaman ora Islam sausé masuk Islam tetep paling pinter. Mergo Islam ora grudak. Islam lagi sedina tak langsung yang terbaik. Mergo perbandingan antar kitab duci ya. Akhirnya dihormati, Salman Al Farisi dihormati antar sahabat. Bahkan sahabat-sahabat itu nak takok tentang maknane Quran, ini mboten takok Abu Bakar, ora takok Umar. Sayyidina Umar rak ngalim-ngalimi sahabat, itu nak takok kalian Salman Al Farisi. Nak urusan kitab-kitab sama. Misalnya ngeten. Sayyidina Umar ku mboten paham martine ayat ngeten. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong sing maca kitab-kitab samawi iku kenal Muhammad kaya kenal anake dhewe. Begitu transparan, begitu detail, begitu akurat. Terus Sayyidina Umar takok kalian Abdullah bin Salam, takok Salman Al Farisi. Kok iso iku piye? Wong Muhammad iku ora anak, kok kowe kenal Muhammad kaya kenal anak. Jawabe Abdullah bin Salam kan kula sebut termasuk sing pinter Abdullah bin Salam. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, bahkan kenal saya pada Muhammad lebih detail, lebih aku karena alamat Muhammad itu begitu detail pada kitab kami. Sementara anakku la adri ma taf'alun ni. Aku antara roh iku anakku tenan ta ora. Sing roh arah selingkuhan sapa? Wala adri ma taf'alun nisa. Aku kan ya ora roh sing dadi ku anake. Pokoke sitok bapake iso perang milih. Artinya betapa pengenalan Muhammad lewat kitab-kitab suci sudah dikenalkan oleh zaman Isa wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Detail sih. Nah, ketika kepopuleran Muhammad itu begitu detail sampai ahli kitab tuh kalau ada masalah perang niku mereka tawasulnya mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Disebut ning Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Wong-wong ahli kitab nak ape perang Allahumma bihaqqi Muhammadin al-mab'us kata sakniki masih ya ora roh Muhammad ora roh digo tawassul jenenge masih al-mau riyen nggih ngoten Kanjeng Nabi dereng wujud niku pun digawe napa Allahumma bihaqqin bil mab'us akhiras lane wong Yahudi wong Nasrani awal kepopuleran Nabi Muhammad pertama sing umumno niku orang-orang sing latar belakangnya Yahudi Nasrani disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah akhirnya apa yang terjadi Quran akhirnya ceritanya enggak lepas sangka tema-tema ahli kitab termasuk nabi-nabinya ahli kitab itu Nabi Musa dan Nabi Isa dan sampean roh kenapa porsinya Al-Quran tentang Nabi Musa begitu banyak. Akhirnya orang Yahudi akhirnya masuk Islam ternyata Muhammad itu benar-benar nabi. Mergo tahu detail tentang ceritanya Nabi Musa tentang khas-khas informasi sama. Sampai nak ngerti takokane itu seru kan. Sing kaitan ilmu agaib. Ditakoki. Mat Wama tahtal ardi qala ma'un wama tahtal ma' qala ardun wama tahtal ardi qala ma'un wama tahtal ma' qala ardun wama tahtal ardi qala ma'un sampai 7 kali. Dan Nabi lalah gak keliru. Mulai baleni ya begitu. Wama tahtal ma' qala al-khut wama tahtal khut qala ala sauril abyad wama tahtal sauril abyad qala itu detail sekali. Hingga sampean ndelok hadis-hadis gitu gak sampean ndelok discover. Hadis ndelok napa?
Jadi zaman Nabi itu kan tidak orang ahli falak, juga Nabi itu tidak orang pakar astronomi, tapi beliau memang diajari Quran lewat malakut. Jadi cara saiki langsung roh ning video. Jadi melihat hadis itu Nabi kelihatan sekali ngakui kalau bumi yang bulat bola ini di antara hawa, di antara napa? Hawa. Artinya di antara atmosfer. Ya kados TV niku lah. Di antara atmosfer sing ngelilingi matahari termasuk napa? Bumi. Planet di antara planet sing ngelilingi matahari napa? Mergo Nabi ketika ditanya sesuai jawab. Lah terus bumi sendiri di mana? Fil hawa. Napa? Ya kayak gambaran di planet-planet itu. Meskipun Nabi tentu sebagai Nabi tidak bicara falak, tapi Nabi ya tetap saja bicara, prakteknya bicara lewat mukasafah. Akhirnya ya ternyata itu dibicarakan juga di kitab Taurat, Injil, dan kemudian dibicarakan Al-Quran. Akhirnya Quran cerita misalnya As-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal laili sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Itu dulu Nabi jawab, wa ma tahtal ardi qala ma, wa ma tahtal ma qala ardun, wa ma tahtal ardi qala ma, wa ma tahtal ma. Udah ulang sampai beberapa kali, terus baru al-khut, baru as-saur. Nyata unsur sapi terus. Nah bumi ini di mana posisinya? Ala zahril khut, nenggone gegere iwak. Orang kan nggak pernah paham. Maksudnya gegere iwak itu piye? Orang sekarang itu karena pakar-pakar itu janggal. Kadang bahasa agama itu membingungkan. Tapi setelah ditelitinya ternyata tidak membingungkan. Sistem ketahanan bumi itu bergantung sama sistem ketahanan air yang ada di. Itu yang diketahui oleh pakar sekarang. Sistem ketahanan air di laut bergantung posisi rembulan. Akhirnya lagi sadar nak bahasa Nabi itu benar. Kalau sistem rembulan itu sudah dirubah Tuhan, air laut bisa muntah. Jadi posisi laut bisa lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang darat. Nyata sistem laut yang begitu bergantung sistem apa? Sama. Cairan salju di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair karena sistem matahari. Kali matahari salah jalur, rempet katulik napa? Nyerempet kutub utara selatan cair semua. Nanti jumlah air lebih banyak jumlah napa? Hanya Nabi kalau ditanya bumi itu ada apa? Alma. Lalu setelah bumi ya alma lagi. Ternyata setelah diteliti memang daratannya di sekelilingi apa? Nah yang sekarang menjadi siri itu memang Nabi ngendikan itu ibatkan ikan nun. Jadi sumpah nun wal kolami wama. Maksudnya ikan itu apa? Tapi bisa dilogika. Orang-orang yang ahli bio tahu. Ternyata sistem ikan yang di laut juga menjaga sistem laut stabil ekosistem. Artinya semuanya saling nopo terkait. Itu nak delok hadisnya terus tenan mulane kula nu eman nggih ambek santri alim gak gelem sinau. Mau ribet drengkin. Wong kula sing alim men mboten nate drengki. Kula dadi kiai ya rapati payu mboten gadah tamu. Pilkada nggih ora payu tamu ya ora seneng. Jujur mah. Oh tamu ora pamit tak seneng tenan. Kok mboten koyo umume kiai jarang ambek tamu mulyakno. Nek kadung bertamu tak mulyakno, tapi tamu kudu mulyakno sing ndok omah. Sorang-sorang dolan ra jelas. Dulu zaman Nabi itu sebenarnya ada aturan. Pertama, sekarang enggak ada nabi ulama. Walakin idza tu'id dipanggil atau diatu. Pomo Nabi walami nampa tamu, ora sida mimpin wong masalah lapor terus ya 24 napa? Lane zaman Nabi nek ana tamu ngenteni walakin idza iya